Ada orang yang merasa lega ketika sendirian, bukan karena mereka tidak menyukai orang lain, bukan pula karena mereka membenci hubungan sosial. Justru sebaliknya, mereka tetap peduli dan mampu berhubungan dengan baik. Namun di dalam kesendirian, mereka merasa bisa bernapas lebih bebas. Tidak ada tuntutan untuk merespons cepat, tidak ada kebutuhan untuk menyesuaikan diri. Mereka bisa menjadi diri sendiri tanpa perlu menjelaskan apapun. Bagi mereka, keramaian terasa melelahkan, percakapan terasa berat, sementara kesendirian memberikan ruang untuk kembali utuh. Banyak orang salah paham terhadap kebutuhan ini. Menyendiri sering disamakan dengan kesepian, padahal keduanya adalah hal yang berbeda. Kesepian adalah perasaan kekurangan koneksi, sementara menyendiri adalah pilihan untuk menjaga energi. Ada orang yang justru merasa lebih terkuras ketika terlalu lama berada di tengah orang lain. Setelah banyak berinteraksi, mereka membutuhkan waktu sendiri untuk memulihkan diri. Sebagian orang memilih menyendiri karena mereka memiliki kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan. Otak mereka menangkap detail yang mungkin terlewat oleh orang lain. Nada suara, perubahan ekspresi, gerakan kecil, dan suasana sekitar semuanya diproses secara bersamaan. Ketika terlalu banyak rangsangan datang dalam waktu singkat, energi mental mereka cepat habis. Kesendirian memberi mereka kesempatan untuk menenangkan sistem saraf dan mengisi ulang tenaga yang terkuras. Ada juga orang yang memilih menyendiri karena pengalaman hidup yang membentuk mereka. Mereka pernah merasa kecewa, terluka, atau tidak benar-benar dipahami. Mereka pernah berada di tengah orang banyak, tetapi merasa sendirian. Dari pengalaman itu, mereka belajar bahwa kebersamaan tidak selalu berarti aman. Maka kesendirian menjadi tempat perlindungan, bukan karena mereka menutup diri sepenuhnya, tetapi karena di sana mereka merasa lebih terkendali dan tidak perlu berjaga-jaga. Namun tidak semua orang yang menyendiri melakukannya karena luka. Banyak orang justru menemukan kedamaian dalam kesendirian. Saat tidak ada tuntutan sosial, mereka bisa berpikir dengan lebih jernih. Mereka bisa merenung tanpa gangguan. Mereka bisa mendengarkan isi kepala dan hati mereka sendiri. Dalam keheningan, mereka memahami apa yang sebenarnya mereka rasakan, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang ingin mereka lepaskan. Menariknya, orang yang nyaman dengan kesendirian seringkali memiliki hubungan yang lebih jujur dengan dirinya sendiri. Mereka tidak tergesa-gesa mengisi waktu hanya agar tidak merasa sendiri. Mereka tidak takut dengan keheningan. Mereka bisa duduk tanpa distraksi dan tetap merasa utuh. Bagi mereka, sendiri bukan berarti kosong. Justru di sanalah mereka merasa paling hidup. Sayangnya, orang yang memilih menyendiri sering disalahpahami. Mereka dianggap dingin, tertutup, atau tidak ramah. Padahal, yang terjadi bukan penolakan terhadap orang lain, melainkan cara berbeda dalam mengelola energi dan emosi. Mereka tahu kapan harus hadir, dan mereka tahu kapan harus menarik diri. Mereka tidak menghindari dunia. Mereka hanya memilih ritme yang lebih sesuai dengan diri mereka. Jika kamu adalah orang yang merasa lebih hidup ketika sendirian, itu bukan sesuatu yang salah. Itu bukan tanda bahwa ada yang kurang dalam dirimu. Justru itu menunjukkan bahwa kamu mengenal dirimu sendiri dengan cukup baik. Kamu tahu apa yang membuatmu lelah dan apa yang membuatmu pulih. Kamu memahami bahwa menjaga diri sendiri adalah bagian penting dari menjalani hidup dengan sehat. Kesendirian tidak selalu perlu dilawan. Kadang, ia perlu dihargai. Karena di dalam kesendirian, banyak orang menemukan kejernihan, kedamaian, dan hubungan yang lebih jujur dengan dirinya sendiri. Dan dari sanalah, mereka kembali ke dunia dengan versi diri yang lebih utuh.